Negeri ini penuh dengan kisah. Beberapa dianggap mitos dan memudar oleh waktu. Beberapa lagi dipercaya sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Langkah di tanah orang jangan bertanduk. Adat dan aturan harus dijunjung. Datanglah dengan hati yang tunduk, sebab kita hanyalah pengunjung. Untuk mencapai Pulau Batu, kami melewati jalan perusahaan aktif milik PT Mutu. Disinilah ekspedisi dimulai. Perjalanan menuju alam yang jarang terjamah dan kisah yang mungkin belum pernah diceritakan. Truknya besar-besar semua, jalan penuh debu, perjalanan baru mulai. Tapi sensasinya berasa adventure banget. Mantap! Dari sinilah perjalanan kaki dimulai. Hutan Kalimantan terkenal dengan kontur tanahnya yang naik turun. Setiap langkah membawa kami lebih dalam, menuju sejarah lama dan alam yang masih perawan. Ini perjalanan kita menuju arah Liang masih separuh jalan. Ada 3 kilo lagi lah, 3 kilo perjalanan. Hutan Kalimantan adalah rumah bagi ribuan spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Naik turun bukit ini berasa kayak latihan TNI. Setelah lama berjalan, kami pun sampai di pondok. Hari sudah gelap, hujan turun begitu lebat, sampai suara hutan pun ikut tenggelam. Ada rasa sunyi, tapi juga rasa seolah hutan sedang memperhatikan. Di dalam pondok, cahaya lampu kecil bergetar diterpa angin. Chef terbaik kami sudah sibuk memasak, dan aromanya langsung mengusir dingin malam. Jujur, masakan beliau ini tidak pernah gagal. Sederhana, tapi rasanya kelas internasional. Di tengah hujan, gelap, dan suasana yang sedikit mistis, hangatnya makanan itu terasa seperti perlindungan. Seakan hutan memberi kami izin untuk beristirahat. Setelah makan, kami mencoba akurasi senjata, bukan untuk berburu, tapi untuk berjaga. Hutan ini masih menyimpan banyak rahasia. Macan dahan mengintai, beruang pun berjalan di antara pepohonan. Setiap langkah harus dihitung, setiap napas harus disadari. Di sini hati yang lengah bisa menjadi cerita terakhir. Kami belajar waspada, kami juga belajar menghormati, karena di hutan ini punya aturan sendiri. Hutan ini masih asri. Hewan seperti rusa, kancil, bahkan burung enggang pun masih sering terbang terlihat. Tapi kita harus berhati-hati karena di sini juga ada macan dahan, beruang yang harus kita tetap waspadai. Bisa kalian lihat, ini adalah bekas cakar beruang. Sepertinya beruang ini lagi memanjat pohon. Di pohon ini terlihat bekas cakar beruang yang menjalar naik ke atas batang. Seakan baru saja ditinggalkan, meninggalkan jejaknya untuk kita saksikan. Kita tidak sembarangan di sini. Apapun keyakinan kita, adab nomor 1. Kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu tujuan utama kami, yaitu Goa Karamo. Goa yang tidak tercatat di banyak peta, namun disebut oleh warga sebagai goa alami yang menjadi tempat singgah satwa dan saksi bisu cerita lama.
Nah, ini namanya buah hutan atau durian hutan, buah karantungen alias buah karantungen namanya. Nah, durinya tajam, buahnya sangat enak, Tin. Dalamnya kuning. Nah, jadi untuk sementara ini kami bawa senjata untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Itu aja. Kami rencana ingin menjala ikan karena sungai ini masih untuk ikan apa segalanya masih utuh, Masih Tidak- asri. Nah. masih asri, belum pernah dijamah oleh manusia. Lain daripada kami orang-orang yang senang tur kemana-mana. Sebelum sampai di Gua Keramung, kami sempat menjala ikan. Pemandangan di sini sangat indah, air jernih, aliran tenang, dan alam yang masih terjaga. Kami berjalan di area batu-batu besar yang membentang di sepanjang aliran air. Indah, tapi tetap menuntut kehati-hatian karena permukaan bebatuan licin dan mudah membuat langkah terpeleset. Di tempat seperti ini, keindahan dan kewaspadaan selalu berjalan beriringan. Nah, ini namanya kayu biwan. Akarnya ini sangat berfungsi untuk membuat gagang parang, untuk pemegangan parang. Ini sangat baik, ini anti pecah. Di sekitaran aliran sungai ini, kami menemukan sebuah goa. Aku dan Paman Sohai mencoba masuk ke dalam, sementara paman yang lain berjaga di luar demi keamanan. Masuk kak. Ini bentar Bang Ipah. Sambil menunggu Ipah, salah. Ini adalah kali pertama aku masuk goa yang cukup panjang. Langkah harus pelan, napas dijaga. Udara di dalam terasa lebih berat, sedikit sesak, mengingatkan bahwa tidak semua tempat di alam bisa dimasuki dengan tergesa-gesa. Rasa takut tentu ada, apalagi di goa seperti ini biasanya terdapat ular-ular yang besar. Tapi keyakinan pada keselamatan harus selalu di atas segalanya. Kami melangkah dengan hati-hati, tetap waspada, dan tentu saja dengan bismillah. Lihat dong. Apanya banyak di situ? Lihat dong. Aduh. Lalu bang, kelawar gitu. Iya kan? Sangat tipik kan? Kipit. Sini. Kelelawar. Ini ujungnya. Kau akan nabus dulu. Liang apa tadi, Mang? Liang apa tadi? Ampe. Liang apa tadi? Yang Di kisaran sungai tadi kita menemukan sebuah goa. Dan ya, ini adalah ujung dari goa tersebut. Ternyata cuma banyak sarang kelelawar. Kami kira tadi ada banyak sarang walet. ternyata sarang kelelawar. Ternyata sarang kelelawar. Ya. Ini di muaranya goa. Dan Mantap. goa
banyak sekali sarang walet bersih hitam. Di pinggiran sungai. Nah, ini teman kami yang satu ini kok berani masuk lubang. dia bilang dia cuma nunggu jala di depan sini. Takut tahu kalau dalam lubang, takut. Ya, Jauh lah masuk dalamnya lah. Sedang Panjang sampai ke sana kan karena dia naik lagi. karena kayaknya jalan ada tembus jalan kami terus di sana. Tapi tutup lah. Tutup kan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami menemukan apa yang kami cari. Inilah Gua Karamo, tempat yang masih sangat asri. Hampir tidak ada jejak manusia yang pernah datang ke sini. Sunyi, alami, dan terasa seperti bagian hutan yang sengaja disembunyikan. Kalau menurut orang sini, kita sebagai tamu harus dijaga adatnya. Karena kita datang baik-baik, bukan untuk menaklukkan. Di dalam Gua Karamo, keadaannya jauh lebih ekstrim dari yang terlihat di luar. Gua ini memiliki banyak terowongan berair dengan ruang yang sangat tinggi. Untuk melihat ke bawah saja, aku harus merayap pelan. Karena posisi berdiri kami berada di atas batu yang tertutup tanah basah. Licin dan tidak sepenuhnya terlihat kokoh. Dari bekas air yang menempel di dinding, terlihat jelas bahwa air pernah naik sangat tinggi. Sepertinya saat air sedang dalam, ketinggiannya bisa mencapai tempat kami berdiri sekarang. Kalau membayangkan kondisi itu, rasanya cukup mengerikan. Padahal jurang di bawah sana juga sangat dalam. Burung lah. Balik. Baik teman-teman, kami sudah di dalam gua. Ini sangat gelap sekali. Untung kami membawa senter. Kami nggak bisa turun karena jalannya sangat licin dan lebih baik menjaga keselamatan daripada kita turun ke bawah. Tinggi kan situ, licin bobot lagi. Basah jadi bila aja basah kita bolur lontali jadi. Asal kalian tahu, ini tempatnya di Barito Selatan. Ternyata alam Barito Selatan itu sangat kaya, cuma nggak banyak orang yang bisa menjamahnya ke sini. Dan buktinya kita menemukan sebuah goa. Kalau kita dengar tadi, banyak sekali suara walet di dalam goa tersebut. Siapa tahu kan ada rezeki. Jadi kalau kita memasuki wilayah seperti ini, kita harus berpermisi kepada penunggu alam. Kemungkinan kalau kita tidak berpermisi, sama halnya seperti kita memasuki desa juga atau kecamatan atau segala, kita harus laporan. Kalau kita nggak laporan, kemungkinan masyarakat atau apapun bisa marah. Begitu juga dengan hal-hal yang seperti ini. Bukan berarti kita harus mempercayai mereka, cuma saling menghargai lah. Namanya juga manusia dengan roh, hutan-hutan juga kan ada rohnya juga. Jadi kita harus menghargai sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Like, follow, dan share video ini agar makin banyak yang tahu kekayaan alam dan sejarah Kalimantan. Mari kita kai. Pulau Batu punya kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari anggrek hutan, kayu ulin, kayu balau, hingga kayu meranti tumbuh alami di sini.
Konservasi adalah kunci agar tempat seperti ini tetap bertahan untuk generasi berikutnya. Kalau kalian suatu hari kesini, ingatlah satu hal. Hutan menyimpan cerita, tapi hanya akan bercerita pada orang-orang yang datang dengan hati yang baik.